Kalian harus hati-hati dengan skema aplikasi penghasil uang yang gampang banget gitu dengan cara like, subscribe, komen, terus banyak lagi aplikasi yang serupa namun beda nama. Jadi di sini saya akan memberikan 5 ciri-ciri untuk skema penipuan tersebut. Assalamualaikum sahabat Wiz TV. Oke, jadi sebenarnya banyak banget yang request. Seperti contohnya ya, kita pernah membahas Simonida Media, penipuan WhatsApp dan Telegram, kemudian ada BBH, WT atau Wunderman Thompson, dan masih banyak banget aplikasi serupa yang lainnya. Oke, jadi mungkin bagi sobat yang belum tahu apa itu skema Ponzi atau money game. Jadi intinya adalah skema ini hanya menguntungkan orang-orang yang di bagian paling atas. Jadi mereka memutar duit yang sebenarnya dari membernya, tapi duitnya itu disaring gitu ya, diambil sebagiannya untuk atasannya atau bahasanya biasanya uplink gitu. Terus bawahannya adalah referral. Atau mungkin bisa berganti-ganti juga ya namanya. Mungkin mereka bisa rubah jadi member, jadi anggota, jadi karyawan, jadi VIP atau jadi apapun. Jadi intinya skemanya sama, yaitu segitiga. Orang yang paling di atas adalah paling untung dan semakin ke bawahnya itu ya makin zong. Kasihan aja sih. Jadi sebenarnya pelaku scamnya ini nggak cuma yang paling atas yang punya aplikasi, tapi yang turut serta menyebarkan mereka juga sebenarnya menjadi anggota walaupun sebenarnya bukan anggota resmi, orang kenal dengan atasannya gitu. Tapi tetap aja mereka yang merekrut menurut saya ini termasuk dalam kelompok tersebut. Walaupun sebenarnya mereka bukan anggota resmi, tapi mereka itu memang pemain yang paham tentang skema Ponzi. Makanya mereka bisa berada di atas dan ngambil cuan sebanyak-banyaknya sebelum mereka cabut. Jadi bagi sobat yang ingin penjelasan tentang Ponzi dan money game yang lebih jelas ya silahkan searching sendiri ya. Di sini saya hanya akan menyebutkan setidaknya ada 5 ciri-ciri yang skemanya selalu digunakan berulang-ulang. Nomor 1, jadi yang namanya kerja gitu ya, harusnya itu kita nggak bayar di awal. Ini kita kerja loh. Kerja itu biasanya butuh kontrak kerja, terus lamaran, butuh CV, terus wawancara dengan HRD-nya gitu. Harusnya seperti itu, melalui cara-cara yang ribet memang. Tapi kalau sekarang ibaratnya kamu punya 2 juta, misalkan ya udah, masukin aja ke aplikasi ini, daftar, kamu kerja di sana dengan cara like, subscribe, komen. Nggak semudah itu. Kemarin saya sudah jelaskan skema setidaknya di YouTube atau di Facebook ya. Jadi kita mengeluarkan uang berapa untuk beriklan di sana dan menjangkau sampai berapa ribu orang. Jadi biayanya itu nggak seimbang dengan yang kalian dapat. Artinya gini, kalau misalkan saya mau investasi ke YouTube atau investasi ke Facebook gitu ya untuk mengiklankan channel saya ini, itu hanya mengeluarkan biaya misalkan 100.000 dan itu bisa menjangkau bisa sampai 1.000 atau bahkan 10.000 orang. Nah, kalian di sini untuk satu klik iklan mengunjungi YouTube gitu ya, diklik like terus subscribe terus dapat 10.000, itu nggak masuk akal. Jadi kalau saya masukinnya 100.000 ya 10 orang doang untuk dapatnya view-nya gitu ya. Jadi nggak sebanding, makanya di sini aja udah nggak masuk logika. Kalau misalkan kalian nonton video saya sebelumnya penjelasannya ya. Jadi di sini intinya kalian harus masukin duit dulu nih ke mereka untuk beli paket misalkan VIP, Diamond atau apapun itu, dan kalian baru bisa merekrut misalkan maksimal 5 member termasuk komisinya berapa. Dan kalau misalkan kalian mau main biasa aja nggak ngerekrut member, mungkin balik tapi butuh berbulan-bulan gitu. Terus kalau kalian tetap nggak rekrut member ya lama-lama mereka tutup karena nggak ada uang yang masuk. Makanya sistem ini harus terus membutuhkan investor baru. Jadi dengan cara merekrut referral bawahan terus otomatis mereka akan tetap bertahan. Nah biasanya mereka setelah setahun 2 tahun itu udah mulai seret dan ngadain event-event aneh yang harus mengucurkan dana nih. Misalkan event ini borusnya lebih besar gitu, masukin dana. Itu biasanya mereka udah mulai sulit untuk membayar atasan-atasannya gitu ya, atau mereka saatnya mau take profit buat cabut, buat ditutup gitu aplikasinya. Jadi kalau misalkan kalian daftar sesuatu dengan bisnis aplikasi apapun itu untuk mendapatkan pekerjaan dan merekrut member, nah ini sudah sesuatu hal yang aneh. Jadi harus curiga ya. Akan selalu menjanjikan iming-iming keuntungan yang besar, bahkan pergi ke luar negeri. Tapi kalau sekarang sih nggak selebay itu. Sekarang hanya dengan jumlah nominal karena rata-rata promosinya lewat online gitu ya, jadi lewat aplikasi. Jadi di aplikasi tersebut ya tinggal digambarkan aja bonusnya. Misalkan investasinya 20 juta, maka sebulannya bisa dapat 50 juta. Jadi dibikin lebay-lebay gitu. Walaupun nggak tahu juga sih apakah ada yang investasi sampai 100 juta, 500 juta, nggak tahu. Tapi yang saya tahu saat ini banyak yang puluhan juta, 35 juta ke atas itu ada. Tapi kalau kalian sudah terlanjur masuk ke dalam sini ya segera
ambil uangnya, segera tarik uangnya, lebih baik cari aman ya. Karena kalau kalian merekrut yang bawahannya, kasihan juga kita yang sarain orang yang kita rekrut gitu. Yang harusnya namanya bisnis itu kan saling menguntungkan gitu ya. Nah ini nggak ada barang yang dipegang gitu ya, tapi kalian seolah menawarkan aplikasi ini terpercaya. Nah itu jangan coba-coba, kecuali kalian sudah benar-benar datang langsung nginjek kantornya. Tapi bukan kantor yang abal-abal yang cuman sewa ruko atau kantor-kantor, tapi kantornya harus ada di gedung, dan gedungnya Jakarta, bener-bener kayak kantor beneran gitu ya, yang resmi. Tapi saat ini banyak banget mereka yang mengkloning namanya. Jadi sebenarnya kantornya memang ada di internasional, luar negeri, dan di Indonesia ada, tapi itu kantor resmi beneran. Jadi mereka mengkloning seolah-olah ini adalah kantor yang resminya, padahal beda. Aplikasi mereka itu tidak sama dengan kantor yang ada. Jadi namanya cuma meniru aja gitu. Itu dia yang dikerjakan oleh scam aplikasi penghasil uang saat ini. Nomor 3, biasanya mereka nggak punya produk investasi yang jelas gitu. Saya bukannya tidak setuju dengan MLM. MLM yang resmi, yang terdaftar, itu mereka punya produk, entah itu obat, entah itu kecantikan gitu ya. Itu ada bendanya, bisa punya manfaat. Beda dengan produk yang dijual atau yang ditawarkan dalam aplikasi yang skema Ponzi ini. Jadi mereka menawarkan kerjanya dengan cara like, subscribe. Ada juga yang sekarang itu dengan menyewakan kargo, seolah-olah pengiriman, menyewakan perahu atau apapun itu, seolah-olah itu adalah produk investasi. Atau menyewakan lahan gitu, kita tinggal investasi 2 juta nanti dapat lahan sekian gitu ya di aplikasinya. Enggak gitu caranya. Jadi kalau kalian memang mau bisnis MLM, cari barangnya yang jelas, yang bisa dipegang gitu, yang ada, bukan yang tidak nampak, apalagi kantornya itu nggak jelas. Nomor 4, dan ini yang kalian bisa cek secara langsung, yaitu OJK dan regulasi investasi. Jadi setiap yang namanya kalian masukin duit ke aplikasi apapun, kalau saya biasanya ke toko kripto gitu ya, kalau misalkan kita mau trading, itu harus ada izinnya. Termasuk pinjol pun ada izinnya, ada OJK-nya, ada regulasi lainnya gitu. Aplikasi ini rata-rata nggak punya, karena sebenarnya mereka yang nggak resmi, nggak terdaftar dimanapun. Jadi ini sebenarnya cara ngecek yang paling gampang. Kalian minta aja deh, misalkan nomor pajaknya, nama perusahaan resminya, terdaftarnya apa, semuanya. Jadi setiap perusahaan itu ada ya, terdaftar misalkan untuk investasi, terdaftar untuk bisnis, terdaftar untuk non komersial misalkan, itu semua ada. Jadi kalian harus minta sedetail-detailnya kalau memang mau ikut aplikasi beginian biar nggak ketipu. Nomor 5, biasanya kalau kalian sudah terlanjur gabung menjadi member, pasti kalian di-push ya. Jadi ada tekanan dari atasannya atau dari perusahaannya untuk merekrut member baru. Terus kemudian biasanya aplikasi ini dibuat seolah menjadi trending yang saat ini, misalkan like, subscribe, komen. Jadi mereka terus suarakan. Jadi itu terus yang diulang. Akhirnya orang-orang jadi termindset bahwa bisnis ini yang sekarang lagi tren, populer, atau sedang FOMO. Makanya di saat mau merekrut member yang baru, ya udah mereka tinggal menggunakan kata-kata itu. Sekarang lagi rame loh bisnis ini, gue udah dapet sekian gitu, gue udah WD sekian, ayo dong lu ikut gitu lewat gue. Jadi rata-rata kejebaknya karena itu, karena teman sendiri juga banyak, karena keluarga sendiri pun ada, saudara sendiri ada. Ini yang bisa merusak tali persaudaraan. Jadi bahaya banget, nggak cuman menghilangkan uang, tapi menghilangkan persaudaraan juga. Oke, jadi kesimpulannya, kalau emang sobat butuh kerja ya, kalau misalkan memang harus mengeluarkan duit, biasanya itu ada di yayasan ya. Jadi kita kerja melalui yayasan, atau kalau sekarang zamannya disebutnya outsourcing. Biasanya memang bayar tapi nggak gede, setahu saya cuma berapa ratus ribu gitu ya. Tapi mungkin ada kebijakan yang lain, saya nggak ngerti. Yang saya tahu sih biasanya cuma ratusan ribu, dan itu di awal aja gitu. Kalau misalkan sudah masuk, kalau misalkan nggak masuk ya nggak bayar. Terus kemudian biasanya kalau ada orang dalam, nah itu juga kadang harus bayar dulu di awal, tapi biasanya cuma sekali. Terus kalau yayasan atau outsourcing, biasanya ada yang dipotong mungkin selama 6 bulan atau selama setahun gitu. Ada juga yang mungkin diambil fee-nya nggak tahu berapa setiap gajian. Tapi itu ingat ya, saat sudah masuk kerja atau sudah punya duitnya atau sudah gajian baru dipotong. Bukan kita mau kerja bayar dulu gitu masukin duit, enggak gitu. Jadi kalau kita kerja bisnis apapun yang namanya menyetorkan duit, itu jatuhnya ke investasi. Kalau investasi harus ada segala macam izinnya. Jadi saya harap di video ini kalian nggak ketipu lagi dan nggak perlu tanya-tanya lagi aplikasi ini bener nggak bang, aplikasi itu bener nggak bang. Banyak banget gitu ya yang nanyain saya setiap hari. Saya malas bahas satu-satu karena apa? Karena member pada nyerang. Karena kalau misalkan udah tutup, ya udah penghasilan mereka berhenti. Terus semakin dikit orang yang daftar di aplikasi tersebut, otomatis uangnya nggak muter. Jadi cepat tutup nanti aplikasinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Kalau kalian punya pengalaman yang lain atau masukan yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita saling sharing ya. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat PCV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.